Masalah perekonomian di Indonesia seringkali diberitakan memburuk. Karena masalah ini, seringkali kita berpikir kenapa Indonesia tidak mencetak uang yang banyak agar bisa membayar semua hutang dan membiayai negara secara menyeluruh. Sekaligus Indonesia terbebas dari kemiskinan, terutama di situasi tertentu, agar menambah daya beli masyarakat. Hal itu dipertanyakan karena Indonesia memiliki perum-peruri sebagai perusahaan pencetak uang. Tapi ternyata para ahli ekonomi mengungkapkan bahwa mencetak uang sebanyak-banyaknya bukanlah solusi untuk mengatasi perekonomian Indonesia. Kenapa bisa begitu? Mari kita telusuri lebih dalam mengenai masalah ekonomi yang satu ini. Namun sebelum itu, pastikan Anda sudah subscribe pada channel ini sehingga Anda cerdas, Anda berani, dan Anda pekerja keras. Mencetak uang sebanyak-banyaknya bukanlah solusi untuk mengatasi perekonomian sebuah negara. Pasalnya, jika uang dicetak terlalu banyak, maka otomatis penduduk akan memegang banyak uang. Dengan begitu, kemampuan membeli masyarakat menjadi tinggi, sedangkan jumlah barang yang akan dibeli menjadi berkurang. Selain itu, banyaknya uang yang beredar akan menyebabkan inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan penurunan nilai mata uang. Artinya, apabila mencetak uang sendiri secara terus-menerus tanpa menumbuhkan nilainya, justru akan membuat nilai uang Anda menjadi berkurang dari sebelumnya. Perlu adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih besar agar nilai uang meningkat. Anda harus mengingat bahwa pada dasarnya, uang tidak memiliki arti atau worthless. Uang hanyalah selembar kertas atau sebuah koin yang bertuliskan nilai tertentu. Nilai tersebut baru memiliki arti bila ia dapat memberikan Anda sesuatu. Misalkan menukarnya dengan makanan, pakaian, jasa, dan lain-lain. Banyaknya uang yang beredar akan menyebabkan harga barang naik, sehingga uang menjadi tidak berharga dan semakin tidak berharga karena jumlahnya terlalu banyak. Itulah alasan kenapa pemerintah tidak mencetak uang dalam jumlah besar. Karena dalam mencetak uang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, sehingga tidak terjadi yang namanya inflasi. Jadi kenapa Indonesia tidak mencetak uang yang banyak agar bisa membayar semua hutang dan membiayai negara secara menyeluruh, sekaligus Indonesia terbebas dari kemiskinan? Untuk menghindari dampak dari lonjakan banyaknya uang yang beredar pada masyarakat, adapun dampaknya sebagai berikut. Menghindari inflasi. Inflasi itu berarti peningkatan harga dan jasa secara terus-menerus yang diakibatkan oleh meningkatnya suplai uang yang disirkulasikan dalam suatu negara. Pada dasarnya, inflasi bukanlah hal buruk. Inflasi merupakan pertanda bahwa ekonomi dalam negara tersebut produktif dan tumbuh dengan subur. Namun bila inflasi tersebut tidak terkendali, yaitu ketika harga-harga barang dan kebutuhan pokok naik dan nilai mata uangnya menurun secara drastis, maka akan terjadi yang namanya hiperinflasi. Hiperinflasi adalah inflasi yang tidak terkendali, di mana terjadi lonjakan harga yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba, tanpa adanya kenaikan pendapatan secara umum, sehingga jumlah uang yang beredar terlalu banyak, namun nilai mata uang turun secara drastis. Gamblangnya, jika semua masyarakat punya banyak uang, maka daya beli masyarakat meningkat. Jika daya beli masyarakat meningkat, maka harga barang akan langsung naik. Dan sebanyak apapun uang yang dimiliki, masyarakat cenderung merasa mereka perlu lebih dan lebih lagi untuk membeli kebutuhan yang lain. Pada akhir masa Orde Lama, di tahun 1963 sampai 1965, hiperinflasi terjadi di Indonesia. Presiden RI Soekarno yang memiliki proyek pembangunan mencetak rupiah untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah hingga inflasi mencapai 600%. Pendapatan per kapita Indonesia menurun secara signifikan, terutama pada tahun 1962 sampai 1963. Sehingga tanggal 13 Desember 1965, pemerintah melakukan pemotongan nilai rupiah atau sanering dari Rp1.000 menjadi Rp1. Indonesia ketar-ketir dan langsung melakukan redenominasi alias pemotongan nilai rupiah pada akhir tahun 1965 sebagai salah satu solusi agar inflasi tersebut tidak berubah menjadi hiperinflasi yang terus berkelanjutan. Muncul utang negara. Berapa besar jumlah uang yang dicetak akan dipertimbangkan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Uang yang dicetak dan tidak ditopang oleh komoditas, maka tidak akan terjadi yang namanya pertumbuhan aset pada negara atau pemerintahan. Sebab pemerintah tidak punya apa-apa untuk membayar utang tersebut. Begitu pula dengan mencetak uang. Mencetak uang tidak boleh untuk kebutuhan membayar utang negara saja. Kondisi ini salah satunya terjadi di Argentina. Negara ini mencetak uang baru dengan nilai 54% dari pendapatannya. Lalu naik jadi 86% pada tahun 1985 sampai 1990. Alhasil, nilai peso terus melemah dan tidak stabil. Masyarakat akhirnya tidak percaya peso
dan mulai pindah ke mata uang dolar Amerika Serikat. Nilai uang tidak berarti jika makin banyak uang yang beredar tidak diikuti dengan makin banyak barang yang ada di pasar. Maka harga barang tersebut naik lebih tinggi karena jadi lebih langka dan dicari. Alhasil, nilai uang yang sudah dicetak malah jadi tidak berarti. Mencetak uang tanpa ada underlying aset yang jelas dapat menimbulkan dampak pada inflasi tinggi. Dampak itu bukanlah ancaman semata. Sebagai contoh, negara seperti Zimbabwe sudah mengalaminya langsung akibat cetak uang terus-menerus. Zimbabwe pernah mengalami inflasi hingga 11,250 juta %, bahkan pernah menyentuh 231 juta % pada 2008. Salah satu pemicu ledakan inflasi ini karena suplai uang yang berlebihan. Presiden Robert Mugabe yang memimpin Zimbabwe selama 37 tahun telah mencetak uang yang berlebihan guna mendanai kampanye pemilu. Saat kepemimpinannya, kondisi perekonomian terus-terusan jatuh. Akibatnya, tingkat pengangguran di sana mencapai 80-94%. Banyak pabrik-pabrik manufaktur yang tutup sementara akibat suplai makanan yang langka. Banyak pekerja yang tak merasakan dampak dari gajinya karena harga-harga sangat tinggi. Akibat stok barang di toko-toko sangat langka. Tingginya inflasi di Zimbabwe membuat negara ini melakukan redenominasi mata uang dengan menyederhanakan uang 10 miliar dolar Zimbabwe menjadi 1 dolar Zimbabwe atau menghilangkan 10 angka 0. Selain Zimbabwe, masih ada 4 negara lagi yang pernah mencetak uang dalam jumlah besar. Salah satunya Amerika Serikat. Pada zaman dulu, Amerika pernah mencetak uang dengan pecahan 100 US dollar, 500 US dollar, 1000 US dollar, 5000 US dollar, dan 10.000 US dollar. Jika dihitung ke dalam rupiah, 10.000 US dollar sama dengan 135.610.000 rupiah. Banyak ya? Pada tahun 1969, pecahan uang di atas 100 US dollar dihentikan karena dikhawatirkan akan digunakan dalam kejahatan. Kebijakan itu pun bertahan hingga saat ini. Romania adalah negara yang ada di wilayah Eropa, berdekatan dengan Serbia dan Hungaria. Negara ini pernah mencetak uang dengan nominal 1 juta leu dan 5 juta leu. Pada tahun 2005, negara ini mengurangi jumlah nol dalam mata uang mereka. Jadi, tidak ada lagi uang dengan nominal 1 juta leu dan 5 juta leu. Oh iya, saat ini 1 leu sama dengan 3.078 rupiah. Turki, negara ini berada di antara benua Eropa dan Asia. Dulu, Turki pernah mengeluarkan uang dengan nominal 20 juta lira. Tetapi pada tahun 2005, uang dengan nominal besar itu dihilangkan dan diganti dengan nominal yang lebih kecil. Kini pecahan uang paling besar di Turki hanya ratusan lira. 1 lira sama dengan 819 rupiah. Hungaria, negara ini pernah mencetak uang dengan nominal 1 miliar pengo. Uang dengan nominal itu punya 20 buah nol di belakang angka utamanya. Negara ini mengeluarkan uang dengan nominal besar karena mengalami kekacauan setelah Perang Dunia. Kalau di Indonesia, angka yang diikuti 20 buah nol itu jumlahnya berapa ya? Kesimpulannya, jumlah uang yang terlalu sedikit bisa mengakibatkan harga barang turun. Tapi mencetak uang terlalu banyak bukanlah jawaban yang selalu tepat. Tanpa produksi barang, tanpa ada sesuatu yang bisa dijual, maka uang menjadi tak bernilai. Keadaan ini sama buruknya dengan harga-harga barang merosot tajam. Karena itulah, perekonomian harus selalu dijaga dengan baik. Ekonomi memang tidak semudah itu. Karena itu, ekonomi sering disebut sebagai ilmu yang suram. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.